Kalau saya jadi corona, bagaimana? Sebuah obrolan. Selamat pagi Pak Corona, saya Leo dari koran Endopos. Minta waktunya sebentar untuk ngobrol ya Pak. Halo, selamat pagi. Saya Corona, umur 1 tahun, lahir di Wuhan 2019. Hobi saya traveling. Tempat favorit saya paru-paru. Bagaimana kabarnya? Apa masih semangat traveling, Pak? Oh iya, tentu saja. Sekarang malah semakin lancar. Bandara-bandara kan sudah dibuka. Jadi lebih mudah nih, Pak. Saya sering nebeng sama orang yang bawa surat hasil rapid negatif. Atau saya nebeng setelah pemeriksaannya keluar. By the way, luar biasa loh surat itu. Ngasih waktu saya 14 hari untuk stay. Saya suka Indonesian ini. Iya Pak, selamat ya. Kira-kira setelah ini mau kemana? Saya sih tidak pikir banyak ya. Soalnya masih banyak yang mau terima saya. Di pertokoan, di pasar, di tempat pesta, banyak kok. Saya tidak bingung. Cuma ada satu tempat yang agak susah. Ke orang kaya. Loh, kok malah milih yang kaya sama yang miskin? Bukan saya yang milih Pak. Soalnya mereka itu beli semua alkohol dan hand sanitizer. Sebelum saya datang kan, mereka juga tidak pernah mau ketemu orang lain. Mereka memang suka di rumah saja. Sambil meres keringat orang lain, duitnya masuk ke kantong dia. Masa sih Bapak tidak bisa cari jalan? Bisa dong. Saya masuk lewat keluarganya. Mereka lemah sama keluarga tuh. Asalkan keluarga, mereka akan peluk. Nah saat itu saya akan nebeng ke mereka. Keluarga saya juga yang lain pakai cara itu juga. Flu burung, flu babi, SARS. Mereka selalu nebeng sama orang terdekat. Jadi percuma dong Pak, kalau orang menghindar dari kerumunan tapi kumpul keluarga? Ya iyalah. By the way, keluarga memang sumber masalah loh. Coba perhatikan, mana pernah Bapak Leo konflik dengan orang tidak dikenal. Pasti ada konflik dengan teman. Tapi konflik paling besar pasti dari keluarga, orang dalam, orang terdekat. Begitu juga cara saya nebeng bos. Memang manusia itu gampang dikalahkan. Banyak sekali titik lemahnya. Keluarga kan nomor 1. Apa yang kedua Pak Corona? Nomor 2, duit. Duit. Saya pernah sekali nebeng ke salah satu toko. Saat tebengan saya nginap di Wisma, tokonya langsung bangkrut. Akhirnya banyak toko lain tutup juga. Saya sih nunggu aja di depan toko. Lihat buktinya. Sekarang sudah pada buka kan? Pokoknya saya cari tempat yang menghasilkan duit. Pasti ramenya akan bertahan lama. Shh, saya juga yang mengatur loh supaya pemerintah menutup pusat perbelanjaan. Karena setelah itu pasti akan lebih ramai daripada sebelumnya. Yang saya tidak perhitungkan itu Pak, adalah sekolah. Kok sekarang masih ditutup ya? Kemarin saya sudah bicara dengan pegawai kami dari perusahaan COVID-29. Itu organisasi travel kami Pak. Dari divisi anak sudah berjanji untuk tidak menginfeksi sekolah. Kok masih ditutup ya? Kamu tahu kenapa? Saya tidak tahu Pak. Tapi memangnya siapa sih target Bapak Corona? Saya ini ya punya banyak sekali daftar untuk traveling. Begini saja kita berandai-andai. Pak Leo tadi kan ya? Pak Leo, ada tidak orang yang ingin Bapak bunuh? Kalau Pak Leo mikir berarti ada. Saya juga ada Pak. Cuman daftar saya jauh lebih panjang dari daftar Bapak. Saya targetin orang-orang
yang kalau meninggal tidak ada yang menangisi dia. Cuma sekarang saya keheran. Wong manusia sekarang saling bunuh kok. Nyetok hand sanitizer dan masker begitu banyak. Tidak ingat apa yang tidak bisa beli. Akhirnya jadi random kan. Ya sudahlah, saya ikuti saja. Saya mending traveling saja, Pak. Bapak kok suka nyindir orang kaya sih? Siapa bilang? Saya tuh lebih konsen ke orang-orang yang suka lempar tebengan itu loh. Dengan sadar mereka berkumpul dan akhirnya nembengin saya ke kakek neneknya. Bukan hanya orang kaya. Ingat kan waktu kami traveling ke Italia? Kami hanya mau nebeng ke anak muda berandalan saja. Tapi apa? Mereka tidak jaga orang tua di rumah. Malah lempar tebengan ke orang tuanya. Di cabang Indonesia sendiri, kejadian itu sudah banyak. Suami melempar tebengan dari tempat kerja ke dalam rumah. Tapi bagaimana dong? Kalau tidak bekerja, kan juga tidak bisa hidup. Sekarang pikirkan lagi deh Pak Leo. Hidup seperti apa sih yang Pak Leo maksud? Kalau hidup seperti raja, ya tentu tidak bisa. Apalagi kalau saya nebeng. Hidup seperti apa Pak? Yang membunuh kita akhirnya adalah tagihan kredit Pak. Ya elah Pak, bagaimana hidup senang Pak kalau tidak ada duit? Begini Pak Leo, hidup bahagia salah satunya dengan uang, tapi bukan satu-satunya. Percayalah Pak, kesehatan, keharmonisan, keluarga, teman jauh lebih berharga. Nanti kapan-kapan saya ajak Pak Leo ke ICU ya. Saya sudah sering ke sana. Saat orang berada di antara batas hidup dan mati yang tipis, di situ baru manusia sadar apa yang paling dia butuhkan dalam hidup. Paling banyak adalah kecupan dan genggaman tangan pasangan. Begitu Pak Leo. Oke Pak Corona. Lalu bagaimana Bapak melihat karakter manusia saat sekarang ini? Saat Bapak suka traveling? Bu, SU, tambah K. Jahat. Busuk Pak, bukan jahat. Loh, saya bukan lagi belajar baca Pak. Busuk dan jahat. Memang begitu sudah manusia. Coba lihat saja dokter itu, siapa namanya? Oh ya, Dokter Ray ya, kalau gak salah Dokter Ray itu. Gara-gara dia takut saya tebengin, dia menelantarkan begitu banyak pasiennya. Karena saya ingin nebeng ke dia, dan dia takut saya nebeng dia, mana pernah dia jenguk. Dari jauh saja dia lihat pasien itu. Penanganannya, berapa banyak yang mati karena Dokter Ray takut mati. Contohlah dokter senior dia, mana pernah takut saya. Mereka itu hanya memikirkan kesehatan pasien, bukan hanya diri sendiri. Percuma Dokter Ray, sumpah dokter, wong dia sendiri yang ingkar. Belum lagi orang-orang yang cari nama sendiri, memberikan bantuan atas nama saya. Saya kasih tahu kamu Pak Leo, mereka yang susah itu sudah susah sebelum saya datang. Please, kalau mau bantu sajalah. Oke Pak, sudah. Jangan marah lagi. Untuk terakhir nih Pak ya, daripada Bapak marah lagi, kira-kira apa pesan yang mungkin Bapak berikan kepada kami? Pertama, stop memakai nama saya untuk menghindar dari orang yang Anda benci. Stop memakai nama saya untuk tidak ke tempat ibadah. Stop menjadikan nama saya untuk menganggur. Stop menjadikan saya pembenaran dari tindakan jahatmu. Kedua, saya ini ya Pak Leo masih ingin traveling. So, jalan-jalan sama saya lah. Tiket pesawat, hotel, kafe, rumah makan, banyak diskon loh. Santai-santai sajalah dalam hidup ini. Ketiga Pak, jangan lagi tinggal di rumah saja. Lihat itu, banyak yang mengeluarkan tulisan gak jelas, buat video tak berguna, buat podcast, belajar hal-hal baru di rumah, ikut-ikut webinar.
Ih, ngapain Pak Leo? Mending kita kumpul-kumpul. Lalu yang paling penting Pak, keempat dan terakhir. Stoplah memeriksa suhu, pakai suhu tembak di telapak tangan Pak. Kalian itu nyindir saya ya, periksa di telapak tangan. Janganlah nyindir saya.